Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada kali ini saya akan membawakan Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, setelah kita mendengarkan Injil tadi, sekarang marilah kita mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Wiwin. Dengan kenaikan Kristus ke surga, bukan berarti pekerjaannya di bumi sudah selesai, tapi ia mengutus Roh Kudus datang meneruskan pekerjaannya di dalam dan melalui kehidupan orang percaya. Dengan kata lain, Kristus memberikan sebuah mandat kepada semua orang percaya untuk menjadi utusan-utusannya. Yesus menghendaki kita sebagai pengikutnya untuk dapat menjadi pembawa warta kepada semua orang. Ini bisa kita lakukan, tidak harus menjadi seorang imam, biarawan, atau biarawati. Tetapi kita sebagai awam pun dapat ikut ambil bagian dalam tugas perutusan itu melalui sikap dan setiap keputusan yang kita ambil. Dalam hal ini, ada satu peristiwa dalam hidup saya yang sungguh menjadi satu pengalaman iman yang baik. Teladan yang telah diberikan oleh orang tua saya sendiri. Beberapa puluh tahun yang lalu ada sebuah cerita. Ayah saya mengalami suatu peristiwa yang sangat menyakitkan. Dengan kejadian itu, tidak hanya berdampak pada psikisnya saja, tetapi juga dengan kesehatannya. Ada salah seorang teman sepermainannya yang karena iri hati dan sakit hati dengan keberhasilannya, melakukan berbagai cara untuk menyakiti dan melukai ayah saya. Saat itu diceritakan sempat membuat ayah saya sakit-sakitan. Dengan kesabarannya, ayah saya mencoba mencari jalan keluar untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Pada awalnya, beliau tidak tahu siapa yang menginginkan dirinya celaka. Sampai dia mendapat kebenaran bahwa apa yang dialaminya adalah akibat seseorang yang memiliki rasa dendam karena sebuah keberhasilannya. Saat itu, ayah saya hanya berdoa, meminta kesembuhan, dan mau mengampuni orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Dan cerita ini tidak saya dapatkan langsung dari ayah saya,
melainkan dari orang-orang di sekitarnya. Karena perbuatannya itu, orang yang telah menyakiti akhirnya menderita sakit gangguan jiwa sampai sekarang. Saya melihat langsung bagaimana ayah saya memperlakukan orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Dalam keluarga besar kami, terdiri dari berbagai macam keyakinan. Dan tradisi kami di setiap perayaan untuk memperingati hari raya, kami berkumpul. Dan pada hari raya Lebaran, kami semua mudik atau pulang kampung. Pada saat itulah ayah saya secara tidak sengaja bertemu dengan orang yang menyakitinya karena dia tinggal satu daerah dengan kami. Peristiwa puluhan tahun yang lalu tidak membuat ayah saya membalas perlakuan yang dia dapat dari orang yang menyakitinya itu. Tidak segan ayah saya datang dan menghampiri orang yang menyakitinya itu dengan hanya menyapa, bertanya kabar, atau hanya mengelus punggungnya saja. Tentu dia tidak dapat menjawab dengan baik sapaan ayah saya karena sakit gangguan jiwa yang dideritanya. Tanpa takut, ayah saya selalu datang menghampirinya, dan tanggapan yang diterimanya, yang awalnya hanya menatap wajah ayah saya, lama-lama ada sedikit senyum di wajahnya. Sungguh kejadian itu menyentuh hati saya, karena tidak satu atau dua kali ayah saya melakukannya. Tetapi setiap kali dia bertemu, pasti dilakukannya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Secara tidak sengaja saat saya merapikan meja doanya, saya melihat catatan intensi doa yang setiap hari didoakannya. Selama 10 tahun, ayah saya mendaraskan doa novena Santa Bernadette tanpa berhenti. Novena ini didoakan setiap hari selama 1 tahun penuh. Saya terkejut saat saya melihat ada satu intensi yang didoakannya, yaitu beliau mau mengampuni orang yang menyakitinya, bahkan mohon kesembuhan dari sakit yang dideritanya. Walaupun berbeda iman, tidak menghalanginya untuk mendoakannya. Ini adalah teladan yang telah ayah saya contohkan kepada kami, bahwa beliau sungguh telah nyata melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada umatnya, yaitu dengan mengampuni dan mengasihi mereka yang telah berbuat jahat kepadanya. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalasnya dengan pengampunan dan perbuatan baik. Kenaikan Yesus ke surga sebagai bukti bahwa Dia telah mengalahkan maut dan menang atas kejahatan. Dan bukti nyata betapa Yesus mencintai kita. Kita tidak harus menjadi seorang imam, biarawan atau biarawati untuk dapat menjadi utusannya. Dengan menjalankan apa yang sudah dilakukan dan diajarkannya, menjadi apapun kita, sudah ikut serta dalam perutusan tersebut. Seperti yang telah dilakukan ayah saya, beliau tidak pernah menolak bila diminta untuk tugas pelayanan, baik di lingkungan ataupun wilayah tempat kami tinggal ataupun di gereja. Semua dilakukan dan dijalankannya dengan senang hati, karena dengan menerima tugas itu, beliau dapat berbuat baik kepada sesama untuk menyenangkan Tuhan. Semua kenangan itu tidak akan pernah saya lupakan. Dan sekarang pun, walau ayah saya sudah tiada, saya percaya dia telah memetik buah-buah dari imannya. Tuhan Yesus sudah mengampuni dan menyelamatkannya. Semoga
dengan apa yang telah dilakukan ayah saya dapat menjadi salah satu contoh untuk kita terus berusaha menjadi pewarta sabda Allah yang hidup. Selamat merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, atas nama tim Katekese Digital, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Kenaikan Tuhan. Tuhan memberkati.